Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan. Kita bersyukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur buat kesehatan, nafas kehidupan. Sehingga pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa yang di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, nafas kehidupan, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulutnya adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Ajar kepada setiap kami yang mendengarnya, boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menyimpan, melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan untuk belajar, melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan firman diambil dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata tahan uji adalah yang pertama, sudah terbukti mutunya, kekuatannya. Yang kedua adalah berani diuji. Yang ketiga adalah sanggup diuji. Kapan seseorang disebut tahan uji? Jawabannya adalah setelah ia bisa bertahan, keluar dari masalah, keluar dari pencobaan, keluar dari persoalan, dan keluar dalam ujian hidup. Saya membaca sebuah warta jemaat tentang seorang ibu yang tahan uji. Ibu ini baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia baru menjadi orang Kristen. Ibu ini begitu setia beribadah. Ibu ini selalu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Dan ibu ini selalu aktif dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Maklum, cinta yang mula-mula ada dalam kehidupan si ibu ini. Sedang suaminya belum mengenal Kristus, sehingga ketika dia melihat istrinya rajin ke gereja, beribadah, berbakti, melayani Tuhan, berdoa, dan lain sebagainya, ia merasa kesal, dia merasa marah, sehingga dia melarangnya, sang istrinya, untuk beribadah, berdoa, dan melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi si ibu ini tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap beribadah, dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Pada satu saat, ketika ibu ini pulang dari gereja, hari sudah malam, maka terjadilah sesuatu yang tidak diduga sama sekali. Padahal sang istri ini sudah menyiapkan segala-galanya. Waktu suaminya pulang dari kerja, makanan sudah siap, handuk untuk dia mandi sudah siap, air panas sudah siap.
Tetapi sang suami tidak menerima apa yang dibuat oleh sang istri. Satu saat dipanggilnya sang istri, dan dia berkata kepada sang istri, "Sekarang kamu pilih, kamu mau ikut aku atau kamu mau aktif dalam gereja dan menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan." Sambil mengacungkan senjata dan menaruh di atas jidat sang istri. Pada waktu sang istri dipaksa untuk melakukan, untuk mengatakan, untuk menjawab pertanyaan daripada si ibu, dari si sang suami itu, maka si sang istri berkata, "Silahkan papa tembak saya. Saya tidak akan ingkar. Saya tidak akan lari dari Tuhan. Dan saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Seandainya papa tembak saya mati, saya akan masuk surga. Tetapi papa boleh hidup. Tetapi papa tidak hidup di dalam dunia, tetapi hidup di dalam penjara." Pada waktu sang istri berkata demikian, sang suami tidak jadi mematukkan pelatuk atau senjata itu kepada jidatnya dan menembaknya. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus yang ada dalam kehidupan sang istri membuat sang suami menjadi gemetaran. Dan pada waktu gemetaran, tangannya, senjata yang dipegang di tangannya terjatuh. Dan tiba-tiba sang suami itu menjadi lemas. Dan kemudian dia berlutut di bawah kaki daripada istrinya. Dan dia berkata, "Maafkan saya. Ampuni saya. Saya tahu ini adalah pekerjaan daripada Tuhan yang ada dalam kehidupan sang ibu." Akhirnya saudara, sang suami minta maaf, minta pengampunan daripada sang istri. Dan si istri yang sudah sering kali berdoa akan mendoakan untuk sang suami, "Aku sudah memaafkan kamu. Aku sudah melupakan perbuatan kamu." Dan akhirnya sang suami berkata, "Baik Mama, minggu besok saya pergi ke gereja bersama-sama dengan kamu." Dan akhirnya sang suami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengikut Tuhan bersama-sama dengan sang istri. Apa yang dapat kita ambil pelajaran daripada cerita ini? Ibu ini begitu kuat menghadapi tantangan. Ibu ini telah tahan uji menghadapi ancaman daripada sang suami, sehingga sang suaminya bisa bertobat. Dan betapa bahagianya sang istri ketika dia melihat suaminya bertobat, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hari-hari ini kita hidup dalam masa-masa yang sukar? Virus corona masih merajalela, PSBB masih berlangsung, ibadah masih belum diperkenankan dalam gereja. Walaupun sudah ada keputusan diizinkan untuk beribadah di dalam gereja, tetapi kita masih melihat situasi, kondisi, kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mempunyai sifat tahan uji, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang ada dalam hidup ini. Dalam Alkitab kita membaca tentang seseorang atau beberapa orang yang begitu tahan uji ketika dia menghadapi tantangan. Yang pertama adalah Abraham. Dia tahan uji ketika dia harus mempersembahkan anaknya Ishak. Yang kedua adalah Ayub. Dia begitu tahan uji ketika semuanya hilang, keadaan menakutkan, istrinya menyuruh menyangkal Tuhan kepada suaminya, teman-temannya jauh, dan Ayub mengalami penderitaan dengan sakit penyakit. Yang ketiga kita melihat Kaleb. Kaleb diperintahkan untuk meninjau negeri Kanaan
yang sudah dilakukan oleh 10 suku bangsa Israel. Tapi Kaleb tahan uji, menghadapi tantangan, menghadapi keadaan, dia pulang membawa kemenangan dan membawa berkat yang melimpah. Ada janji Allah di dalam Alkitab yang telah kita baca dalam nats kita yang mempunyai sifat tahan uji. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa punya sifat tahan uji, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan? Hari ini saya akan ajak saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan untuk belajar dari 3 pemuda yang ada dalam kitab Daniel, yaitu Sadera, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka bisa tahan uji menghadapi segala yang harus dihadapinya, tantangan, kesulitan, masalah. Yang pertama, untuk kita bisa tahan uji dalam menghadapi segala tantangan, dalam menghadapi kesulitan, kita harus disertai oleh Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadera, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadera, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah merekat tidak berubah, apa-apa bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, kita sebagai orang percaya tidak akan mungkin membuat kita bisa tahan uji apabila kita menghadapi dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh penolong yang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apabila Tuhan Yesus menyertai perjalanan hidup kita, saya yakin kita akan mempunyai sifat tahan uji. Seperti yang dialami oleh Sadera, Mesak, dan Abednego. Sehebat-hebatnya mereka tidak mungkin bisa tahan dengan kobaran api yang dipanaskan 7 kali. Tetapi karena adanya penyertaan Tuhan, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa tahan uji. Sampai pengakuan raja sendiri bahwa ia melihat oknum yang keempat yang ada di dalam kobaran api itu. Mereka menyebutnya seorang anak dewa. Inilah bukti bahwa Allah menyertai Sadera, Mesak, dan Abednego. Kalau Allah menyertai Sadera, Mesak, Abednego, maka ketiga pemuda itu bisa tahan uji. Sekalipun api yang sudah dipanaskan dengan 7 kali lebih panas lagi, mereka bisa bertahan
Bahkan kesaksian daripada Raja Nebukadnezar, rambutnya pun tidak terasa bau akan api yang membakarnya. Penyertaan Tuhan dibutuhkan dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Penyertaan Tuhan dibutuhkan oleh saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya dalam menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi penyakit, bahkan virus corona yang merajalela sekarang ini, yang sedang ada dihadapi oleh setiap orang percaya. Sebab itu kita perlu penyertaan Tuhan. Untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, maka kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus ada berlindung di dalam naungan Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala. Dia tahu karakter kita. Dia tahu sifat saudara. Dia tahu sifat saya. Dia tahu semuanya. Sebab itu kita butuh penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Contoh yang lain dalam Alkitab adalah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Ia bisa memiliki sifat tahan uji karena bukan dia seorang yang pintar, dia seorang profesor, tidak, karena adanya penyertaan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 23 berkata, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Yusuf menghadapi masalah, Yusuf menghadapi tantangan. Dia harus difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, dia dipercayakan oleh pemimpin-pemimpin penjara untuk melakukan segala sesuatu. Dia dikasihkan kebebasan untuk berbuat apa saja di dalam penjara. Kenapa? Karena adanya penyertaan Tuhan. Bahkan adanya penyertaan Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Mari kita minta supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mau belajar, dituntun oleh Tuhan. Kita mau disertai oleh Tuhan di dalam aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Dan mohon supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi tahan uji menghadapi tantangan-tantangan ini? Yang kedua, kita harus memiliki ketaatan. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Penyertaan Tuhan kepada Sadrak, Mesak, Abednego membuat iman mereka, membuat ketaatan mereka dia tunjukkan dengan perbuatan. Dan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego membuat kagum kepada Raja Nebukadnezar dan orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertai saudara dan Tuhan menyertai saya apabila kita mau memiliki yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Taat atau ketaatan bukanlah sebuah teori, tetapi taat atau ketaatan dibuktikan, ditunjukkan dengan sebuah perbuatan.
Ucapan Sadera, Mesak, Abednego adalah merupakan satu perbuatan. Seandainya Allah tidak menolong saya, seandainya Allah tidak memberkati kami tidak akan menyembah patung yang raja buat. Kami akan tetap ikut kepada Tuhan. Kami akan melakukan apa yang dibuat oleh Sadera, Mesak, Abednego itu. Suatu bukti dari sebuah ketaatan. Walaupun ketiga orang itu mereka tahu resikonya, dia harus masuk dapur api. Tetapi dalam hal ini mereka lebih memilih Tuhan. Mereka lebih taat kepada Tuhan daripada dia menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Akibatnya penyertaan Tuhan dinyatakan kepada Sadera, Mesak, Abednego. Penyertaan Tuhan membuktikan untuk mereka tetap taat kepada Tuhan. Dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong kepada mereka. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam masa yang sukar sekalipun, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan inginkan kita memilih mana yang kita pilih. Taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Hari-hari ini kita harus membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita harus membuktikan ketaatan kita kepada pemerintah dengan mau melakukan apa yang pemerintah telah perintahkan. Di masa yang sukar, banyak anak Tuhan yang tidak bisa tahan uji. Di masa yang sukar, banyak anak Tuhan yang lupa akan Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan. Mereka bertindak, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka tidak taat kepada gereja, dan mereka tidak taat kepada otoritas dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca satu kisah cerita dari orang-orang Kristen yang ada di Nepal. Pada waktu itu zaman komunis, orang-orang Kristen yang ada di Nepal mendapatkan tekanan yang luar biasa. Sehingga penguasa-penguasa di negara Nepal pada waktu itu mengeluarkan satu peraturan. Boleh ke gereja, boleh beribadah, tetapi tidak boleh ada yang menerima baptisan air. Apabila ada yang menerima baptisan air, maka orang yang sudah dibaptis itu akan dibawa ke dalam penjara. Suatu saat ada beberapa pemuda, ketika gereja mengumumkan bagi siapa yang mau bertobat, menyerahkan diri dalam baptisan air, akan diadakan baptisan air. Beberapa pemuda ini mencatatkan namanya, mengisi formulir yang ada dalam gereja. Mereka tahu resikonya, dia akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi ketika pemuda ini, mereka berkata, aku siap. Akhirnya beberapa pemuda itu menyerahkan diri, dan pada waktu upacara baptisan air, gereja itu dikepung dengan tentara-tentara dengan senjata laras panjang. Siap ditembakkan, tetapi tentara-tentara itu tidak menembakkan senjatanya. Dia memperhatikan orang yang pertama dibaptis keluar, dan setelah keluar dari baptisan air, mereka dipisahkan ke tempat yang lain. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, mereka dipisahkan. Dan setelah itu, dengan pakaian yang masih basah, mereka dibawa ke atas truk dan diangkut ke dalam penjara. Mereka harus masuk ke dalam penjara. Mereka harus tinggal di dalam penjara sampai waktu yang belum ditentukan. Dan pada waktu mereka berada dalam penjara, banyak orang-orang Kristen yang bersimpatik, banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke dalam gereja, memberitahukan, menghibur, dan mendoakan. Apa yang dijawab oleh orang-orang Kristen di Nepal pada waktu itu? Jangan doakan saya supaya saya cepat-cepat keluar dari dalam penjara ini, tetapi doakan saya supaya kami tetap kuat dan kami tetap tahan uji. Saudara, pada waktu mendengar perkataan daripada anak-anak Tuhan yang baru dibaptis, mereka semua tertegun.
Betapa ketaatan mereka buktikan. Sekalipun mereka dalam penderitaan, sekalipun mereka dalam kesulitan, mereka tetap percaya dan mereka taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan, lebih taat kepada pemerintah, lebih taat kepada Tuhan daripada dia taat kepada pemerintah. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau mendengar perkataan ini, kalau kita membaca ayat ini, ada sebagian orang Kristen berkata, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan kalau kita tidak taat kepada pemerintah? Kita perlu memiliki ketaatan kepada Tuhan dan dibuktikan melalui ketaatan kepada pemerintah. Contoh, kita harus berani taat kepada Tuhan dengan berkata tidak apabila waktunya kita beribadah, apabila waktunya kita memuji Tuhan, bergereja, mengikuti kebaktian dalam gereja. Ada anak, ada istri, ada suami, atau saudara-saudara yang lain yang berkata, "Pak, kita nggak usah ke gereja hari ini. Yuk kita jalan-jalan, kita piknik, kita rekreasi." Dan saat itulah harus ada buktinya kita taat kepada Allah. Kita bisa berkata kepada mereka, tidak, saya harus beribadah lebih dahulu daripada saya harus mengikuti kalian. Saya takut kepada Tuhan daripada saya melakukan. Sebab itulah Roma 13 ayat 1 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada pemerintah. Tetapi membuktikan kita taat kepada Allah, kita juga bukti taat kepada pemerintah dengan menjalankan apa yang telah pemerintah lakukan. Hari-hari ini pemerintah mengatakan pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, dan lain sebagainya. Mari sebagai jemaat Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Kita juga taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam hidup ini. Bukti kita taat kepada Allah, maka kita juga harus taat kepada otoritas yang ada di dalam pemerintahan negara kita Indonesia. Petrus pada waktu masih usia sudah lanjut, berada di kota Roma. Situasi kota Roma begitu mencekam, sehingga Petrus mengambil keputusan. Dia mau lari, dia mau tinggalkan kota Roma. Dan saudara, pada waktu itu orang-orang pengikut-pengikut Petrus berkata, ayo Petrus tinggalkan kota Roma. Dan akhirnya mereka keluar. Dalam perjalanannya untuk keluar dari kota Roma, Petrus mendapatkan satu penglihatan. Dan penglihatan itu berkata, mau kemana kamu Petrus? Mau kemana kamu Petrus? Ada suatu penglihatan yang mengatakan demikian. Pada waktu itu Petrus berkata, aku akan keluar dari kota Roma. Aku akan tinggalkan Tuhan. Aku akan pergi ke tempat yang lain. Dan aku tidak lagi taat kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam perjalanannya, maka ada dia melihat penglihatan lagi, dia berkata, apakah kamu mau menyalibkan aku untuk kedua kalinya? Apakah kamu mau menyalibkan aku untuk kesekian kali? Pada waktu dia mendengar ucapan dan melihat penglihatan Tuhan Yesus, maka Petrus berhenti dalam perjalanannya. Orang-orang lain berkata, ayo Petrus jalan. Tetapi Petrus akhirnya berhenti. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia kembali. Dia buktikan dia tahan uji. Dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Allah. Akhirnya dia berangkat kembali ke tempat semula. Dan saudara tahu, akhirnya Petrus membuktikan ketaatan dengan risiko yang belum pernah dilakukan oleh setiap manusia. Yaitu dia mau mati martir dengan disalib. Disalib tidak seperti Tuhan Yesus kepala di atas. Tapi Petrus mati disalib, kepala di bawah dan kaki di atas. Itulah Petrus. Pernah menyangkal Tuhan, pernah tinggalkan Tuhan.
tapi pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang berbahagia karena dia bisa mati di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita mau taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan dalam aspek kehidupan kita, maka yakinlah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita akan bisa tahan uji dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, masalah apapun, penyakit apapun. Kita akan tetap tahan uji dan kita akan tetap taat kepada Tuhan karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada berkat bagi orang yang tahan uji. Ada berkat bagi kita yang punya sifat tahan uji di hadapan Tuhan. Daniel pasal 3 ayat 30 berkata, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadera, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadera, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Setiap usaha yang kita kerjakan dengan benar di hadapan Tuhan, dan juga apabila kita tekun serta memiliki sifat tahan uji, maka Tuhan akan membalas segala perbuatan kita. Sadera, Mesak, Abednego telah menjadi contoh bagi saudara dan saya. Bagi kita, jerih payah Sadera, Mesak, Abednego mempertahankan iman mereka. Mereka taat dan mereka disertai oleh Tuhan. Mereka keluar sebagai orang yang tahan uji. Sehingga Raja Nebukadnezar yang melihat tahan uji daripada Sadera, Mesak, Abednego, dia tidak membiarkan mereka begitu saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang luar biasa. Mereka memberikan kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita mengatakan bahwa orang yang tahan uji itu akan menjadi berbahagia. Kata berbahagia adalah satu hal yang diinginkan oleh setiap kita, umat Tuhan. Oleh sebab itulah, kalau kita ingin menjadi berbahagia di dalam hidup ini, menjadi orang-orang yang berbahagia, maka kita harus tahan uji. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang sulit, yang begitu luar biasa. Berbahagia karena mereka akan mendapatkan apa yang ada di dalam bumi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan apa saja yang kita kerjakan juga akan membuat kita menjadi berbahagia karena kita mendapatkan upah bukan saja di dalam bumi, bukan saja di dalam dunia, tetapi di surga berupa janji Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Bukankah hal ini sangat menggembirakan kita? Bukankah hal ini sangat menguntungkan kita? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-14 berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Inilah janji. Ada janji buat mereka yang tahan uji. Ada janji buat saudara dan saya yang tahan uji. Tuhan tidak akan membuat kita menderita. Tuhan tidak akan membuat kita menjadi mengemis. Tuhan tidak akan membuat kita meminta-minta. Tetapi apabila kita tahan uji dalam iman kita, kita tahan uji dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka upah itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Upah itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tahan uji dengan pekerjaan yang kita jalankan, baik dalam rumah Tuhan, baik dalam pekerjaan kita sehari-hari, maupun di mana saja, itu dicatat oleh Tuhan. Dan akhirnya kita akan mengalami yang namanya Jehovah Jireh, karena dia melihat perbuatan-perbuatan saudara. Dia melihat saudara dan saya tahan uji dalam kesukaran, dalam masalah, dalam melayani Tuhan. Contohnya Ayub. Dalam Ayub pasal 42 ayat 12 berkata,
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub mendapatkan double porsi berkat. Kenapa? Ketahanan ujian. Dia tahan uji dalam segala tantangan. Istrinya sudah menyuruh untuk menyangkal Tuhan. Teman-temannya sudah lari. Tetapi Ayub tetap tahan uji. Ketika penyakit menimpa kepadanya, Ayub tetap melakukan apa yang dibuatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian dari seorang pemuda. Yang satu saat dia datang ke bosnya dan berkata, "Pak, saya akan berhenti dari pekerjaan." Padahal si pemuda ini mendapatkan gaji yang cukup, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, enak pekerjaannya. Tetapi dia mengatakan, "Saya akan meninggalkan pekerjaan ini, saya akan berhenti." Bosnya heran karena pemuda ini dipakai dalam perusahaan itu dan menanyakan, "Kenapa kamu berhenti?" Pemuda ini berkata, "Pak, karena di sini ada peraturan bahwa setiap hari Minggu kami harus masuk kerja. Kami harus melakukan tugas-tugas sehari-hari. Sedangkan saya adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin saya tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab itu izinkan kami." Si bosnya mulai pikir-pikir baik dan akhirnya dikeluarkan surat, diberhentikannya si pemuda itu. Dia butuh uang, dia butuh segala-galanya dalam hidupnya. Tapi dia telah rela meninggalkan pekerjaannya karena dia dilarang untuk beribadah. Karena bosnya itu adalah seorang ateis yang tidak kenal Tuhan, sehingga dia melarang karyawannya untuk melakukan ibadah pada hari Minggu. Dan akhirnya pengangguran terjadi kepada pemuda ini. Pemuda ini nganggur terus, dia berusaha melamar pekerjaan kemana-mana, dia buat surat-surat lamaran. Sudah berbulan-bulan surat lamaran dikirim, uang sudah banyak keluar, tetapi belum ada jawaban. Dan pada satu saat, dari sekian surat lamaran yang dikerjakannya, dia mendapatkan panggilan. Dia mendapatkan panggilan dari satu perusahaan, dan dia dipanggil, dia wawancara, dia menyelesaikan segala rencana-rencana kerjanya, ditanya dan lain sebagainya. Dan akhirnya si pemuda itu diterima untuk bekerja dalam perusahaan itu. Dan pada waktu dia berterima dalam pekerjaan itu, hatinya berbahagia, hatinya bersukacita, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, dia mendapatkan gaji 2 kali lipat daripada gaji daripada perusahaan yang pertama. Dan dia diberikan kebebasan untuk beribadah. Pada hari Minggu dia libur dan dia bisa pergunakan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Upah diberikan kepada saudara dan saya apabila saudara dan saya tahan uji. Mungkin kita diberikan kekayaan, mungkin kita diberikan kecukupan, mungkin kita diberikan damai sejahtera rumah tangga, anak mantu, semua keluarga penuh damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan kita, kekuatan, kesehatan mengalir dalam hidup kita. Itulah berkat. Berkat tidak selalu dengan harta kekayaan, berkat tidak selalu dengan uang, tetapi dengan waktu yang Tuhan berikan, damai sejahtera, sukacita, itulah berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah, persoalan, atau apapun yang kita alami, janganlah membuat kita menjadi lemah. Janganlah membuat kita menjadi loyo. Janganlah membuat kita lari daripada Tuhan. Apalagi kita tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang sukar sekalipun, kita minta Roh Kudus, Parakletos, boleh menolong hidup saudara. Dan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita butuhkan itu disediakan Tuhan. 3 hal yang kita dapat pelajari supaya kita tetap tahan uji. Yang pertama, mohon penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita tetap taat kepada Tuhan. Yang ketiga, ada upah yang pasti diberikan kepada saudara dan saya.
Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Ayat terakhir dalam Roma pasal 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih lanjut kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan di dalam masa-masa yang sukar, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami alami. Kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan. Kami boleh tetap tahan uji menghadapi segala tantangan. Untuk itulah kami perlu penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Apa yang kami lakukan ada penyertaan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap taat kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tengah persoalan, tengah masalah. Mampukan kami untuk kami menerima janji Tuhan, upah yang Tuhan siapkan kepada kami. Karena dengan tahan uji akan mendatangkan pengharapan. Pengharapan kami adalah di dalam Yesus Kristus. Meteraikan firman Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang lemah, yang loyo. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang tahan uji dalam segala keperluan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah virus corona, di tengah PSBB yang masih berjalan, di mana-mana daerah di Indonesia, Tuhan pulihkan negara kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan rakyat kami. Angkat virus corona dari bangsa kami, dari Indonesia ini, sehingga kami boleh bebas lagi kembali melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terhadap bangsa Indonesia ada kebebasan yang luar biasa, terutama dalam hal ibadah. Kami boleh kembali lagi beribadah di dalam rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati para menteri, para pejabat-pejabat yang ada, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka, Engkau tahu masalah mereka, Engkau tahu penyakit mereka. Kami percaya Jehovah Jireh terjadi apabila kami tahan uji menghadapi tantangan. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, ada ketaatan dalam hidup kami, sehingga upah yang Tuhan janjikan akan terjadi bagi kami. Memberkati setiap kami yang mendengarnya dalam segala aspek kehidupan mereka, yang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, yang mencari nafkah, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Tuhan mampukan mereka untuk tahan uji menghadapi segala tantangan-tantangan hidup. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak tinggal diam. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa bersama persekutuan daripada Roh Kudus adalah menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin.